Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazanata sahlata idza syi'ta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita sebagaimana ini adalah kajian rutin kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi segala amalan dan kebaikan kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Yang kedua, salat dan taslim tak henti-hentinya kita junjungkan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi dan teladan kita semuanya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kajian kitab Arba'in Nawawi, dan kita telah sampai pada pekan yang lalu dalam pembahasan hadis yang kedua yang dikenal dengan hadis Jibril, yang di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita melalui penjelasan atau melalui pertanyaan Jibril alaihissalam tentang iman, Islam dan ihsan. Jadi Rasulullah SAW ditanyakan tiga hal ini, lalu kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada Jibril, dan itu tentunya penjelasan kepada kita semuanya. Dan kita telah membahas poin-poin yang telah kita sampai padanya pada pekan lalu. Kita sudah sampai pada poin yang ke-12. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan hadis ini dari mulai poin yang ke-13 hingga yang terakhir insyaallah kalau waktu mencukupkan. Nah, tetapi sebelum itu jamaah sekalian, kami ingin menambahkan lagi penjelasan atas pertanyaan pekan lalu, yang mana ditanyakan bagaimana mengkomparasi antara ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, bagaimana menggabungkan antara ayat ini la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dan rasul yang lainnya, dan ayat tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, mereka adalah rasul-rasul yang kami muliakan dan kami angkat derajat sebagian di antara sebagian yang lainnya. Jadi di sini kan ada semacam pembedaan ya. Jadi ayat yang pertama sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah maksudnya tidak membedakan Artinya hanya mau beriman kepada Rasul ini tapi tidak mau beriman kepada Rasul yang lain.
Artinya dia membedakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi itu jamaah sekalian membeda-bedakan rasul. Jadi mereka itu hanya mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam sampai sekarang. Dan mereka itu mengingkari risalah Nabi Isa alaihissalam dan juga tentunya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka itu tidak mau beriman. Tidak mau mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kitab mereka itu sampai sekarang Taurat. Ya, ini sampai sekarang mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal di dalam kitab-kitab mereka itu khususnya dalam Taurat telah jelas bahwa akan datang nabi terakhir dan wajib untuk diimani. Bahkan tanda-tanda sifat-sifat Rasulullah dari mulai bentuk fisiknya sampai tempat hijrahnya itu ada di dalam kitab mereka. Makanya kenapa banyak Yahudi itu di kota Madinah? Karena mereka itu mendapatkan di dalam kitab mereka tentang ciri-ciri nabi akhir zaman yang diperintahkan bagi mereka untuk beriman. Dan ciri-cirinya adalah nabi tersebut akan hijrah ke tempat yang banyak pohon kurmanya. Akhirnya Yahudi mulai mencari. Ditemukanlah ada dua tempat yang paling kemungkinan besar itu disinilah tempat hijrahnya Nabi. Yang pertama itu Khaybar. Maka ada sebagian Yahudi singgah di Khaybar. Mereka mengira bahwa disinilah nanti tempat hijrahnya Nabi. Ada yang melanjutkan terus sampai ke kota Yasrib, yang kita kenal sekarang dengan kota Madinah. Ya, karena kota Khaybar dan kota Yasrib ini banyak pohon kurmanya. Makanya ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, itu sudah ada kaum Yahudi. Ya, dari Yahudi Bani Quraizah, kemudian Qainuqa, ya, dan Banu Nadir. Ya, ada 3 kabilah Yahudi di Madinah. Mereka bukan penduduk asli Madinah. Mereka itu hijrah. Mereka itu ke Madinah karena di dalam kitab mereka ya bahwa itu nanti ada nabi terakhir hijrah ke sini. Mereka itu sebenarnya mau beriman, tetapi didahului oleh kaum Aus dan Khazraj yang merupakan kaum Ansar. Ya. Jadi seperti itu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, Allah mengisahkan ini dalam surah Al-Baqarah. Orang-orang yang kami berikan kitab ya dari Yahudi dan Nasrani itu mengetahui kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Ya, jadi sifat-sifat kenabian Rasulullah itu sangat diketahui oleh Yahudi dan Nasrani karena ada di dalam kitab-kitab mereka. Sebagaimana mereka mengenali anak mereka, mereka mengenali Rasulullah SAW dengan sifat-sifatnya. Ya, tetapi begitulah, ya ada kesombongan, ya ada kibar di dalam hati mereka, hasad, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini ya membeda-bedakan antara rasul itu tidak boleh. Hanya beriman misalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada rasul-rasul yang lain, ini tidak boleh. Dan siapa yang membedakan itu kafir, keluar dari agama. Ya, keluar dari agama, tidak boleh. Tetapi kalau membeda-bedakan dalam fadilah, ini boleh. Artinya kita beriman bahwa mereka semua adalah rasul utusan Allah, tetapi kita beriman juga bahwa Allah memberikan fadilah yang lainnya lebih mulia daripada yang lainnya. Nah, ini tidak mengapa dan memang begitu. Ya, ada memang para rasul yang lebih mulia daripada yang lainnya. Sebagaimana kita jelaskan. Ya, seperti ulul azmi, yaitu yang paling mulia dari semua rasul yang ada. Dan dari ulul azmi ini yang 5 ini ada 2. Ya, ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 5 ini 2 yang paling mulia. Khalil sudah mencapai derajat Khalil, yaitu Nabi Ibrahim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 1 yang paling mulia dari 2 ini yaitu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini ya yang berkaitan dengan pertanyaan pada pekan yang lalu. Nah, silakan kita lanjut penjelasan hadis yang kedua ini dari kitab kita Belajar Islam melalui hadis-hadis Nawawi. Nah, silakan dibaca poin yang ke-13. Ada naiknya? Ya, silakan. Islam dan iman apabila disebutkan sendiri-sendiri maka mereka saling mencakup makna yang lainnya. Namun bila digabungkan dalam satu kalimat maka Islam lebih dimaksudkan kepada amalan lahir dan iman kepada amalan batin hati seperti yang terlihat dalam hadis ini. Hal ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Suratul Hujurat. Orang-orang Arab Badui mengatakan, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami telah berislam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Nah, di antara faidah hadis yang dapat kita ambil dalam hadis Jibril ini adalah bahwa kalimat Islam dan iman itu apabila disebutkan bergandengan maka maknanya itu berbeda. Tetapi kalau dia disebutkan sendiri maka dia mencakup makna yang lainnya. Maksudnya apa jamaah sekalian? Ini disebut oleh para ulama kita dengan istilah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau mereka bergabung mereka berpisah. Tapi kalau mereka berpisah, mereka bergabung. Ya, maksudnya apa jemaah sekalian? Seperti di dalam hadis ini, Islam dan iman disebutkan bergabung. Ya, Rasulullah menjelaskan Islam dan menjelaskan iman. Kalau dia bergabung, maka dia maknanya berbeda. Artinya apa? Kalau dia bergabung, Islam itu lebih kepada amalan lahiriah. Ya, makanya disebut di sini ketika Jibril menanyakan akhbirni anil Islam, beritahukan saya tentang Islam, maka Rasulullah menjelaskan tentang amalan-amalan yang bersifat lahiriah, ya, yang tampak, ya, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, ya, kemudian zakat, puasa dan haji. Ya, ini amalan lahiriah. Kemudian iman itu adalah amalan yang berkaitan dengan batin. Ya, maka Rasulullah menjelaskan al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kemudian malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Ya, jadi ini, ya, ketika dia bergabung maka maknanya berbeda. Islam lebih condong kepada amalan lahiriah dan iman itu condong kepada amalan batin. Tapi kalau dia berpisah, misalnya disebut saja Islam, engkau adalah seorang yang berislam atau muslim, maka kamu juga itu seorang mukmin. Ya, ketika dikatakan saya muslim, maka ya saya juga adalah seorang mukmin. Ya, seorang muslim ya mukmin juga. Ya, seorang muslim dia juga beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat dan seterusnya. Begitu pula dikatakan bila dia seorang mukmin, saya mukmin, berarti Anda juga seorang muslim. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau disebutkan satu saja, maka dia mencakup makna yang lainnya. Tapi kalau disebutkan bergandengan, maka maknanya Islam itu lebih spesifik kepada lahiriah, iman itu kepada batiniyah. Dan ini dijelaskan juga oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui yang tinggal di gurun itu mengatakan amanna, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Katakanlah,
kalian itu belum beriman sepenuhnya. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kalian telah berislam. Ya, artinya masih secara lahiriah saja. Mungkin ibadah-ibadah yang tampak sudah kalian lakukan, tapi iman itu belum kuat dalam hati kalian. Ya, seperti itu. Jadi apabila dia berkumpul dia berpisah, tapi kalau dia berpisah maka dia berkumpul. Nah, silakan. Beriman kepada Allah ialah beriman kepada wujudnya dan mengesahkannya. Yang pertama, rububiyahnya, bahwa tidak ada pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta kecuali Allah. Yang kedua, uluhiyahnya, bahwa tidak ada yang hak yang patut disembah kecuali Allah. Yang ketiga, asma wa sifatnya, bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia serta sempurna yang tidak sama dengan makhluknya. Nah, selanjutnya jemaah sekalian kita akan membahas secara terperinci satu persatu tentang rukun iman. Yang kita mulai dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya rukun beriman kepada Allah? Apa maknanya? Kemudian apa kandungannya? Beriman kepada Allah jemaah sekalian ialah beriman kepada wujudnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wujud, ada. Ya. Dan ini termasuk keimanan yang gaib. Ya, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Percaya tidak jemaah sekalian Allah itu ada? Percaya. Taib, kalau kita ditanya bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada? Bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada? Hah? Dengan ciptaannya. Masya Allah. Ibu-ibu ini kadang lebih pintar memang. Sayang tidak ada hadiah di sini. Tidak butuh ibu-ibu itu hadiah. Kita yang butuh hadiah ini. Ya. Dari ciptaannya jemaah sekalian, adanya meja ini membuktikan bahwa ada yang membuat. Betul atau tidak? Ya. Adanya jejak kaki macan di hutan itu membuktikan bahwa ada itu macan. Betul atau tidak? Ya, adanya alam semesta ini membuktikan bahwa adanya Khalik. Adanya makhluk membuktikan adanya Khalik. Adanya ciptaan itu menunjukkan adanya Sang Pencipta. Jadi Allah SWT itu ada jemaah sekalian. Dan tidak mesti semua hal itu harus dilihat. Kita kan percaya ada angin. Kita kan tidak pernah lihat angin, tapi kan kita terasa itu angin itu ada. Kita juga tidak pernah melihat Allah, tapi kita merasa memang Allah itu ada. Ya, dengan melihat ciptaannya. Ya, dengan melihat gunung, melihat laut, melihat dalam diri kita ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak mau berpikir? Ya. Dengan melihat adanya ciptaan ini kita sampai pada kesimpulan ada Khalik, ada pencipta. Ya, makanya Allah SWT menjelaskan ini. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ya, dalam Al-Qur'an. Apakah kata Allah SWT, apakah mereka diciptakan tanpa pencipta ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Ini kan ya pertanyaan akal yang masuk di akal. Bisakah kita menciptakan diri kita sendiri? Tidak bisa. Ya. Maka ketika kita tahu bahwa tidak ada yang menciptakan, artinya afan ya, ketika kita tahu bahwa kita ini tidak menciptakan diri kita, berarti ada yang menciptakan kita. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya, kita mengetahuinya melalui ciptaannya. Ya, maka ketika ada ateis datang kepada Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak ada Tuhan. Ya, dan sekarang banyak orang ateis jemaah sekalian. Tidak usah ke Eropa, di Indonesia saja banyak. Tidak percaya yang namanya Tuhan. Ya, hanya percaya pada yang namanya sifat materi yang bisa tampak. Ya. Ketika ada orang ateis datang kepada Imam Abu Hanifah mengingkari adanya Tuhan, Imam Abu Hanifah mengatakan, saya berpikir tentang sebuah kapal dari pohon kemudian menjadi kayu, kemudian tiba-tiba terpaku dan tersusun begitu saja, kemudian tiba-tiba dia berlayar di lautan. Ya, orang ateis mengatakan tidak mungkin itu.
Tidak mungkin tiba-tiba itu pohon terpotong sendiri, kemudian jadi kayu, kemudian terangkai menjadi kapal lalu berlayar di lautan. Mungkin atau tidak jemaah sekalian? Tidak mungkin. Kalau hal itu saja kalian mengatakan mustahil, maka bagaimana lagi dengan alam semesta ini? Ada matahari dan ada bulan. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Ya, tidak mungkin itu matahari mengejar yang namanya bulan. Ya. Dan bulan mengejar yang namanya matahari. Tidak pernah tidak jemaah sekalian bertabrakan itu. Tidak pernah. Malam dan siang begitu teratur. Ya, kira-kira seperti ini, tidak ada penciptanya. Ya, sedangkan hal yang sepele saja kita meyakini ada penciptanya. Apalagi yang alam semesta ini. Ya, maka ini jemaah sekalian menunjukkan Khalik itu ada, Allah itu ada jemaah sekalian. Jangan pernah ada sedikit pun keraguan dalam hati kita tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa merasakan, kita semua punya pengalaman spiritual masing-masing. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, lagi susah, butuh yang namanya bantuanmu, rezeki. Allah datangkan itu. Ya Allah, besok saya mau ujian, luluskan aku. Allah kabulkan. Ya, pernah juga di zaman Nabi SAW, ketika seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sedang khutbah Jumat. Ya, kemudian mengadu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya halakatil amwal, binasa kita punya hewan-hewan ternak, wamqatatis subul, dan tidak ada jalan ini, tidak ada air, tidak ada hujan. Maka doalah kepada Allah agar supaya diturunkan hujan. Maka Rasulullah SAW berdoa, beristisqa. Sedangkan beliau ketika itu sedang berkhutbah Jumat. Maka setelah beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, tiba-tiba awan di langit itu berkumpul, lalu kemudian menjadi gelap. Kata para sahabat yang meriwayatkan hadis, ya, berkumpul lalu kemudian menjadi gelap. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian turunlah hujan. Berarti kan ada Allah. Ya, ketika kita berdoa kemudian Allah ijabah doa kita, berarti Allah itu ada. Ya. Lalu kemudian turunlah hujan. Ya, berarti Allah itu ada jemaah sekalian. Kemudian di pekan selanjutnya orang Arab yang sama datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hujannya terlalu banyak. Akhirnya banjir-banjir ini, kita punya ya sawah, kita punya hewan ternak. Ya begitulah manusia ya. Dikasih hati minta jantung. Ya, terlalu banyak hujannya ya Rasulullah. Doakan kepada Allah supaya berhenti hujan. Ya, karena satu pekan hujan terus. Masya Allah, subhanallah. Ya, maka Rasulullah SAW kembali berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma alal akami waz zirab wa butunil audiyah. Ya Allah, jadikanlah hujan itu sebagai nikmat bukan bencana bagi kami. Pindahkanlah hujan ke pepohon-pohonan, daratan yang tinggi, lembah-lembah. Ya, akhirnya berhenti hujan. Ya, jadi ketika kita berdoa ada yang ijabah doa kita, berarti Allah itu ada. Ya, seperti itu jemaah sekalian. Jadi jangan sekali-kali meragukan ya wujud Allah SWT. Beriman kepada Allah adalah beriman tentang wujudnya, bahwa Allah itu ada. Esa, qul huwallahu ahad. Dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Dalam rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Ya, rububiyah itu apa maksudnya jemaah sekalian? Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketuhanannya atau perbuatan ketuhanannya. Dan ini mencakup 3 hal, bahwa Allah itu Khalik, satu-satunya pencipta. Kemudian Allah itu Malik, satu-satunya pemilik alam semesta. Kemudian yang ketiga, Allah Al-Mudabbir, ya Allah yang mengatur alam semesta. Jadi kita esahkan Allah SWT dalam 3 hal ini, bahwa Allah satu-satunya pencipta, pemilik alam semesta, dan pengatur alam semesta. Kapan ada seseorang yang menyekutukan Allah dalam 3 hal ini, berarti dia menyekutukan Allah dalam rububiyahnya. Ya, tidak ada jamaah sekalian yang menciptakan di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu khaliqu kulli syai'. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Apapun itu jamaah sekalian, manusia, hewan, jin, kemudian alam semesta, gunung, lautan, dan seterusnya. Allah yang menciptakan. Gerakan kita juga ini Allah yang ciptakan. Bahkan bila itu pun berkaitan dengan gerakan maksiat, itu juga Allah yang menciptakan. Daun yang jatuh Allah yang ciptakan. Semuanya jemaah sekalian itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah yang memiliki alam semesta. Ketika ada orang yang menganggap ada yang pemilik alam semesta selain Allah, misalnya menganggap laut ini milik jin ini, dia yang berkuasa di situ, ya, maka ini jamaah sekalian berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepemilikan Allah apa yang ada di langit dan bumi. Mungkin ada yang mengatakan, bukankah HP ini milik saya? Bukankah uang ini milik saya? Ya. Kepemilikan manusia itu jamaah sekalian kepemilikan yang tidak mutlak. Kepemilikan mutlak itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya memegang yang namanya amanah. Kepemilikan kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena ini amanah jamaah sekalian, uang ini tidak boleh kita gunakan kecuali dengan izin yang memiliki, yaitu Allah. Ya. Makanya tidak boleh itu misalnya di zaman sekarang, ya ini zaman fitnah ya, ketika kita menegur, wahai fulan, jangan gunakan uang tak untuk bermaksiat. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya, dia balas kita dengan apa? Wah, ini kan uang saya. Terserah saya dong, saya yang punya. Tidak begitu jemaah sekalian. Ya, ini adalah uangnya Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepadamu. Dan sebagai pemegang amanah, tidak boleh bertasarruf melakukan sesuatu perbuatan kepada barang yang diamanahkan kecuali dengan izin yang berikan amanah. Ya, maka seperti itu jemaah sekalian ya. Kepemilikan mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala, adapun makhluk hanya sebagai pemegang amanah. Makanya ketika kita kena musibah, apa yang kita katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Mobil kita hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ketika kita mungkin terkena musibah, ada kebakaran, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah. Ya, kapan Allah mau ambil, maka kita harus ridho karena memang itu bukan punya kita. Kita hanya pemegang amanah. Kemudian yang ketiga adalah mudabbir, Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang menurunkan hujan, kemudian Allah yang menimbulkan tsunami, Allah yang menimbulkan gempa, Allah yang memberikan rezeki, ya Allah yang menaikkan jabatan seseorang, menurunkan seseorang, menghinakan dan mengangkat seseorang. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang atur. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan penyakit, Allah yang menyembuhkan. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang menganggap ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah, ya, yang dikenal mungkin dengan pawang hujan, ya maka sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang menganggap wali ini wali itu di kuburan bisa menghidupkan, ya wali berikan saya anak, ya maka ini sesungguhnya telah meyakini ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Maka ini jatuh dalam kesyirikan yang namanya rububiyah. Ya wali, sukseskanlah aku, naikkanlah aku pangkatku dan seterusnya. Ya, dia menganggap bahwa wali ini bisa mengatur alam semesta, maka ini jatuh dalam yang namanya kesyirikan. Dan ini jamaah sekalian harus hati-hati. Ya, tidak ada yang tasarruf ya yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jamaah sekalian mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Ya, artinya apa? Mengesahkan Allah SWT dalam peribadatan. Ya, ibadah yang kita lakukan ini jamaah sekalian itu tidak boleh dilakukan kecuali lillahi ta'ala. Ibadah itu apa? Ibadah itu segala yang Allah perintah dan segala yang Allah larang. Misalnya salat. Salat ini Allah perintahkan, zakat Allah perintahkan, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ibadah ini harus kita esahkan Allah dalam peribadatan kita. Tidak boleh ada orang salat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salat ada sujud. Tidak ada orang yang boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada makhluk yang paling agung pun tidak boleh sujud. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Dan sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh misalnya az-zabah, ya menyembelih. Menyembelih itu adalah ibadah. Ya, tidak boleh menyembelih untuk jin misalnya. Ya, ingin ilmu-ilmu sakti, ilmu-ilmu hitam,
Ya, ambil di kuburan atau ambil di gua-gua yang ada jinnya supaya bisa mendapatkan ilmu-ilmu gelap. Akhirnya jinnya bilang apa? Bawa ayam hitam yang tidak ada putihnya, tidak ada warna selain hitam. Kemudian sembelih di sini. Ya, ini kesyirikan jamaah sekalian. Ya, karena ya menyekutukan Allah SWT dalam peribadatan. Ya. Atau misalnya puasa. Puasa juga ada bentuk kesyirikan. Ya. Dikatakan oleh jinnya, puasalah kamu. Ya. Puasa tidak makan, tidak minum ya sampai malam hari. Ya, ini ya saya rasa yang bergelut dengan dunia-dunia ini ya, dan insyaallah tidak ada yang di sini ya. Ya, tapi orang-orang yang bergelut dengan ini tahu. Ya, seperti ini. Inilah talbisu syaitan. Inilah bagaimana syaitan itu memperindah kemaksiatan. Jadi bentuk-bentuk ibadah ya dia katakan beribadahlah seperti ini tapi tujuannya untuk dia. Inilah kesyirikan. Ya, maka ini tidak boleh jamaah sekalian. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, sembelihanku, hidupku, matiku itu semua lillahi rabbil alamin, untuk Allah SWT Tuhan semesta alam. Ya, maka ini jamaah sekalian mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya atau peribadatannya. Kemudian yang ketiga adalah mengesahkan Allah dalam asma wa sifatnya. Nama-nama dan sifatnya. Artinya Allah SWT itu esa dalam nama-nama dan sifatnya Allah. Misalnya Maha mendengar. Allah memiliki sifat pendengaran. Yang mana sifat mendengar Allah SWT ini tidak sama dengan sifat mendengarnya makhluk. Makhluk itu cuma mendengar apa yang ada di depannya. Bahkan kalau sudah 2 atau 3 suara tidak bisa didengar baik itu. Tetapi Allah SWT itu bisa mendengar semua suara yang ada di alam semesta dalam satu waktu, dalam ribuan tempat atau bahkan jutaan tempat. Ya, seperti misalnya di Padang Arafah, kalau Bapak Ibu pernah haji, di Padang Arafah itu berkumpul kurang lebih 5 juta jamaah haji. Ketika wukuf, mereka semua berdoa kepada Allah dalam suara yang berbeda-beda, dalam insan yang beda-beda, dengan bahasa yang beda-beda dalam satu waktu. Dan semua Allah dengarkan dan ya bisa mengijabah semua doa-doanya. Jadi pendengaran Allah itu tidak sama dengan pendengaran makhluk dan dikiaskan pada sifat-sifat yang lainnya. Ya, seperti Allah itu Maha melihat, ya, kemudian ya Allah SWT Maha segalanya, Maha kuasa dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi tidak boleh kita menyekutukan Allah SWT dalam nama-nama dan sifatnya. Jadi ini jamaah sekalian, beriman kepada Allah adalah beriman pada wujudnya dan mengesahkan Allah dalam 3 hal, dalam rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Ya, kita lanjut ya. Poin ke-15 ya. Ya, silakan. Beriman kepada malaikat-malaikat ialah beriman dengan wujud mereka, baik dengan yang disebutkan nama-namanya secara langsung ataupun tidak. Juga beriman kepada sifat-sifat dan tugas-tugas mereka, serta meyakini bahwa mereka tidak menyelisihi perintah Allah dan tidak bermaksiat kepadanya. 6. Keimanan yang kedua jamaah sekalian dari rukun iman adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya dan kandungannya adalah beriman yang pertama dengan wujud mereka, ya, bahwa malaikat itu ada. Sebagaimana kita beriman tentang wujudnya Allah SWT dengan wujudnya Allah, maka kita juga beriman dengan wujudnya malaikat, bahwa malaikat itu ada. Ya, sebagaimana ini hadis ini ada malaikat Jibril. Kemudian beriman baik dengan yang disebutkan nama-namanya secara langsung ataupun tidak. Jadi malaikat itu jemaah sekalian, sebagaimana kita jelaskan itu jumlahnya banyak sekali. Sebagaimana kita jelaskan pekan lalu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentaranya Tuhanmu kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dari begitu banyak malaikat, ada yang Allah sebutkan namanya secara spesifik. Ada yang tidak. Ya, kita tidak tahu namanya, tapi kita tahu dia ada. Ya, yang spesifik misalnya seperti malaikat Jibril, kemudian ada malaikat Mikail, kemudian ada malaikat Israfil, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi kita beriman dengan yang disebutkan namanya ataupun yang tidak disebutkan namanya tapi disebutkan bahwa dia ada. Ya, seperti malaikat 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur setiap hari. Atau
di langit itu penuh dengan malaikat yang sujud dan rukuk. Kita beriman bahwa ada. Ya, tapi kita tidak tahu namanya. Dari 70.000 ini yang masuk misalnya siapa nama-namanya? Kita tidak tahu. Ya, artinya kita beriman dengan yang disebutkan namanya ataupun yang tidak disebutkan namanya. Kemudian juga beriman kepada sifat-sifat dan tugas-tugas mereka. Ya, sifat-sifat mereka sebagaimana telah kita sebutkan kemarin juga, ya bahwa ya mereka itu memiliki sayap. Ya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Ya, alhamdulillah kata Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan. Ya, uli ajnihatin yang memiliki sayap-sayap, masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4. Ya, sedangkan ya ada lagi yang ditambahkan, yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambahkan dari ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Ya, seperti malaikat Jibril misalnya, berapa sayapnya? 600. Ya, 600 sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Jadi ada sifat-sifat malaikat. Kemudian malaikat juga tidak makan dan minum. Ya, jadi kita beriman tentang sifat-sifat malaikat dan juga tugas-tugasnya. Ya, malaikat Jibril mengantarkan wahyu. Kemudian malaikat Mikail itu menurunkan hujan. Ya, jadi hujan yang tadi turun itu adalah ya perintah Allah kepada Mikail. Ya, kemudian ada malaikat Israfil yang ditugaskan untuk apa? Meniup sangkakala. Ya, nafkhu as-sur, ya meniup sangkakala. Ya, dan Israfil ini jamaah sekalian, kata Nabi SAW, sejak diperintahkan oleh Allah, ditugaskan untuk meniup sangkakala, sejak saat itu malaikat Israfil senantiasa memandang ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak pernah berkedip. Kenapa? Takut sewaktu-waktu Allah perintahkan untuk meniupkan sangkakala. Dan ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu tidak ada yang tahu sama sekali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat meniup sangkakala pun itu tidak mengetahui kapan itu waktu kiamat. Makanya tidak pernah berkedip melihat ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini malaikat Israfil. Kemudian ada namanya Hamalatul Arsy yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan ke dalam rahim seorang ibu. Yang insyaallah hadis keempat nanti. Yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat takdir di dalam rahim dan meniupkan roh. Ya, kemudian ada malaikat maut. Kita kenal dengan nama ya Israel, ya Israel kalau bahasa Arabnya. Ya, meskipun ini ya diperdebatkan apakah betul namanya Israel atau tidak. Tapi yang jelas namanya Malakul Maut. Ya, malaikat pencabut nyawa. Dan ini Malakul Maut ya ini dalam bentuk jamak, artinya itu malaikat pencabut nyawa itu banyak. Ya, nasallallahu salam al afiyah. Semoga kita husnul khatimah semua. Ya, diutuskan malaikat maut. Ya, maka mereka itu banyak dan ada satu yang mengeksekusi terakhir. Ya, maka ditarik dari atas. Makanya ketika sakratul maut, roh itu ya matanya ikut ke atas. Ya, karena dia dicabut ya dari bawah menuju ke atas. Ya, ini malakul maut. Kemudian ada yang ditugaskan mencatat amalan. Kita kenal dengan Raqib dan Atid. Ya, meskipun ini diperselisihkan apakah ini nama atau sifat. Ya, tapi kita kenal dengan Raqibun Atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi Raqibun Atid. Kata Allah SWT, tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut anak Adam kecuali ada Raqib dan Atid yang senantiasa memperhatikan dan mencatat. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk bertanya di alam kubur. Ya, yang kita kenal dengan Munkar dan Nakir. Ya, meskipun ini juga diperselisihkan apakah ini nama atau bukan. Tapi yang jelas ada namanya ya malaikat yang ditugaskan untuk bertanya di alam kubur. Dan ini adalah fitnah yang terakhir bagi seorang manusia. Ketika dia telah diletakkan di kuburannya, kemudian pengantarnya telah pulang ke rumahnya, maka datanglah 2 malaikat. Ya, nasallallahu salam al afiyah. Ditanya 3 hal, dibangunkan dikasih duduk. Tanya 3 hal. Man rabbuka? Wa ma dinuka? Wa man nabiyuka? Ya, siapa Tuhanmu, apa agamamu dan siapa nabimu? Ya, kata Nabi SAW, kalau dia adalah orang yang beriman, dia ikhlas, insya Allah dia bisa jawab.
Tapi kalau dia adalah orang munafik, orang kafir, maka dia tidak bisa menjawab. Nas'alullah salam wal afiyah. Dia hanya mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Ya, maka kata Nabi SAW, fayudrabu bimirzabatin min hadidin. Maka kalau dia tidak bisa menjawab, maka telinganya itu akan dipukulkan dengan palu dari besi, yang mana bila mana palu ini dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan meleleh. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya dahsyatnya fitnah kubur. Nas'alullah salam al afiyah. Maka kita selalu itu berdoa ya kepada Allah SWT, ya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Karena sangat mengerikan sekali jamaah sekalian. Tidak ada yang menemani kita di alam kubur kecuali amalan kita. Istri kita yang kita bilang sehidup semati, tidak ada. Ada tidak istri yang ikut ya ke liang kubur suaminya, cari tanya aja. Ya, sehidup semati. Tidak ada sehidup semati. Ya. Kalau sudah mati ya sendiri-sendiri. Ya, takut tong itu istri kalau temani di alam kubur. Ya, jangankan di alam kubur, di rumah saja kalau ada mayat takut tong jiki. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini jamaah sekalian, ya sendiri-sendiri kita semua ya di alam kubur kita. Ya, jadi kita beriman dengan tugas-tugas mereka, dan yang terakhir meyakini bahwa mereka tidak menyelisihi apa yang Allah perintahkan dan tidak bermaksiat kepadanya. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, dan bahan bakarnya dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalam neraka itu kata Allah SWT ada malaikat-malaikat gilazun shidadun, malaikat yang mengerikan, yang keras, ya, yang sangat ya tidak bisa kompromi. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kalau Allah perintahkan azab, diazab. Tidak ada bilang lobi-lobi. Kalau di sini kan petugas-petugas bisa dilobi. Hukumannya penjara ya, tapi ya kasih uang bisa keluar. Ya, tapi kalau di neraka tidak ada lagi jamaah sekalian. Ya, nauzubillah. Ya, yang mengazab di neraka itu malaikat. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah berkhianat. Ya, dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya, kalau di dunia masih bisa dilobi-lobi, tapi kalau di neraka tidak bisa. Ya, makanya mereka itu ahli neraka meminta kepada Malik, wahai Malik, berhenti nih, kasih keluar kami atau doakan supaya kami mati. Ya, mereka ya malaikat Malik ini innakum makisun, mengatakan kalian tinggal selamanya di dalam. Nas'alullah salam al afiyah. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan insyaallah pada pekan yang depan. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.